Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, kemudahan untuk hadir di dalam majelis yang mulia ini untuk mengupgrade diri kita dengan ilmu sebagai kelak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masih ngomongin tentang adab dan akhlak bab tetangga. Ini tentu pelajaran atau nasihat yang terutama untuk diri saya sendiri dan tentu untuk kepada siapa saja, karena boleh jadi kita kadang lupa adab dan akhlak kita kepada tetangga. Maka di sini mari kita sama-sama belajar dengan melihat bagaimana Quran dan hadis memberikan pengetahuan, pelajaran tentang adab dan akhlak bertetangga. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah, bahwa Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk hidup rukun, saling menghormati dan memuliakan tetangga. Kalau yang demikian ini dilakukan saling menghormati, tentu akan terjalin hubungan yang harmonis, akan tercipta kedamaian, kenyamanan, bahkan pada tingkat persaudaraan yang lebih akrab. Sama-sama memberikan manfaat kepada kita semua. Oleh karenanya pentingnya membina hubungan dengan tetangga. Karena pentingnya ini, maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini perintahnya Allah ini. Kemudian perintah kedua, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Nah, ini poinnya, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan seterusnya. Jadi sini ada, karena kita sedang ngomongin bab bertetangga ya, Allah di sini menekankan mengenai tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Apa yang dimaksud dengan tetangga jauh dan dekat ini, Pak?
Menurut Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Ibnu Abbas, saya mengambil tafsirnya dari Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang di antara keduanya memiliki hubungan kekerabatan, memiliki hubungan kedekatan atau qurabah. Sedangkan tetangga jauh yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, ya hanya sebatas mengenal. Jadi pendapat ini dipegang oleh Ikrimah, Mujahid, dan yang lainnya. Nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir An-Nisa ayat 36. Nah, kadang kita kedapatan ada tetangga yang baik dan ada tetangga yang kurang baik. Kalau tetangga itu sering mengganggu atau membuat tidak nyaman, jadi intinya ada sesuatu tetangga itu yang merasa tidak nyaman atas tetangga lainnya, maka perhatikanlah hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Jadi membuat tetangga itu menjadi tidak nyaman, terganggu, ini termasuk kejahatan, Pak, terhadap tetangga. Jadi memang perlu diperhatikan bahwa jangan sampai ada gangguan terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Itu diantaranya salah satunya adalah mendapat tetangga yang baik. Jadi kalau ada tetangga yang baik, itu berarti kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi Nabi juga menyebutkan ada 4 hal yang termasuk kesengsaraan, dan salah satunya adalah mendapat tetangga yang jahat. Jadi kita bisa termasuk bahagia atau sengsara bisa dilihat dari sifat tetangganya. Oleh karenanya ketika kita mendapatin yang demikian itu, Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk terhindar dari mudaratnya tetangga. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai doa ini, yaitu diriwayatkan oleh Tabrani. Doanya gampang, Pak, pendek ini, gampang dihafalin. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min jarisu, dari tetangga yang jahat, fi daril muqamah, di rumah tempat tinggal. Hadis ini sahih dari Tabrani. Adapun menjadi tetangga yang baik
Syaratnya apa Pak syaratnya ini menjadi tetangga yang baik ini? Kira-kira apa Pak? Menjadi tetangga yang baik syaratnya ya harus baik kepada tetangganya. Ya Pak ya. Harus baik kepada tetangganya itu menjadi syarat baik pada baiknya seorang tetangga. Jadi diceritakan seorang alim yaitu Imam Hasan Al-Basri pernah berkata kepada istrinya ketika istrinya itu melihat tumpukan kayu di samping rumahnya. Maka ketika istrinya itu mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Biarkanlah tetanggamu menaruh kayu di tembok, karena ia sedang membangun. Berilah keleluasaan agar cepat selesai. Jika ia perlu bantuan, bantulah. Jangan dipersulit. Ini akhlaknya Imam Hasan Basri ini luar biasa. Nah, di dalam kisah lain masih mengenai imam ini, bahwa Imam Hasan Al-Basri ini memiliki tetangga seorang Nasrani. Tetangganya itu memiliki kamar kecil atau toilet untuk buang air kecil. Nah, kebetulan kamar toilet itu berdempetan dengan rumahnya Hasan Al-Basri. Dan air kencingnya itu merembes ke kamar Imam Al-Basri. Namun beliau tidak pernah protes, tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Beliau menyuruh istrinya untuk meletakkan semacam wadah untuk menadai rembesan air kencing tersebut agar tidak mengalir kemana-mana. Mungkin kalau hanya beberapa hari atau beberapa minggu nggak ada masalah. Namun Imam Hasan Al-Basri ini memang benar-benar ulama pilihan Allah yang mengamalkan akhlak agung sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Selama 20 tahun peristiwa merembesnya air dari kamar mandi tetangga yang Nasrani itu tidak pernah beliau bicarakan, tidak pernah beliau beritahukan kepada para tetangga dan para santrinya. Tetes demi tetes tidak membuat hati Imam Hasan Al-Basri ini marah, kesal, bahkan tidak pernah untuk berpikiran untuk melabrak tetangganya. Justru Imam Hasan Al-Basri tiada henti mempertontonkan akhlak agung Islam. Beliau doakan sang tetangga yang Nasrani ini agar mendapat hidayah Islam. Hidayah memang hak Allah. Kapan, siapa, dan di mana hidayah berlabuh mutlak milik Allah. Manusia tidak kuasa atas wilayah itu. Imam Al-Basri sadar benar akan hal itu. Untuk itu beliau lakukan berusaha menunjukkan keindahan akhlak Islam. Urusan hidayah tetangganya ya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, takdir pun berjalan.
Imam Hasan Al-Basri sakit. Beliau jatuh sakit. Maka tetangganya yang Nasrani ini ketika sudah sekian lama tidak melihat Imam Al-Basri lewat di depan rumahnya, bertanya-tanya, Imam ini kenapa? Kok tidak pernah kelihatan? Ternyata dia mendengar bahwa Imam sekarang sedang jatuh sakit. Maka Nasrani tadi menengok beliau. Setelah masuk di dalam kamar, setelah berbincang-bincang, tetangga ini yang Nasrani ini melihat ada tetesan air di dalam kamarnya Imam Al-Basri. Ternyata dia lihat ini adalah air rembesan dari kamar kecilnya. Yang membuatnya heran adalah mengapa Imam Hasan Al-Basri ini tidak bilang kepadanya. Maka dengan rasa penasaran bertanyalah si tetangga Nasrani ini, wahai Imam, sebelumnya mohon maaf, sejak kapan engkau bersabar atas rembesan air dari kamar kecil kami? Imam Al-Basri diam, tidak menjawab. Beliau tidak ingin membuat tetangganya itu tidak merasa enak, supaya nyaman di hatinya. Sekali lagi, wahai Imam, saya mohon katakanlah dengan jujur, sejak kapan engkau bersabar atas rembesan air kencing dari rumah kami? Jika engkau tidak mau katakan, maka kami sangat tidak enak. Kami merasa sedih, desak tetangga itu. Maka Imam Hasan Al-Basri tetap diam, sesekali sambil menarik nafas panjang dan tersenyum memandang sang tetangga itu. Sementara sang tetangga terus mendesak Imam Al-Basri agar berkata apa adanya. Setelah terdesak, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, sejak 20 tahun yang lalu. Ya, jawab Imam Al-Basri dengan suara yang parau. Kenapa engkau tidak memberitahu, wahai Imam? Apa jawab Imam Al-Basri ini? Karena Nabi kami mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka tangis sang tetangga pun berurai betapa selama ini Imam Hasan Al-Basri, tokoh besar itu, bisa bersabar sedemikian lamanya dengan rembesan air pipis di kamarnya. Makanya ketika melihat akhlak Hasan Al-Basri itu, seketika itu pula tetangga yang Nasrani itu masuk Islam. Masya Allah. Hanya dipertontonkan dengan akhlak yang agung dan didoakan, maka Allah memberikan hidayah kepada tetangga tersebut. Maka sangatlah benar sabda Nabi SAW bahwa tetangga yang baik adalah yang baik kepada tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari.
sebaik-baik tetangga yang baik di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Ini kadang kita itu kalau ada tetangga yang dagduk aja kita udah kesel. Ya enggak, Pak? Ada apalah gangguan sedikit aja kita kadang-kadang udah protes. Kita tidak tunjukkan bagaimana kesabaran bertetangga itu. Nah, ini makanya tadi saya katakan ini adalah pelajaran nasihat bagi diri saya sendiri yang masih jauh dari akhlak bertetangga. Juga kepada siapa saja yang mau belajar dan mengetahui tentang adab dan akhlak bertetangga. Karena tetangga ini merupakan orang yang rumahnya berdekatan, kanan, kiri, depan, belakang kita. Maka bagaimanapun kehidupan seseorang tidak bisa terlepas dari interaksi bertetangga. Sebab itu Islam memerintahkan untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga, sehingga terjadi kenyamanan di antara tetangga. Saking pentingnya hidup bertetangga ini, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan hak dan keutamaan mengenai tetangga. Jadi ada hak dan keutamaan. Jadi seseorang tetangga itu punya hak yang harus diberikan. Apa saja hak dan keutamaannya? Yang pertama adalah jika seseorang itu bertetangga itu dia mau jual rumahnya, itu ya hak itu lebih utama ditawarkan kepada tetangga sebelahnya. Itu kalau mengikuti sunnah. Jadi haknya tetangga itu mendapatkan tawaran yang pertama ketika seseorang di sampingnya ingin menjual rumah. Ini kalau sekarang kan jarang kayak gini, Pak. Ya kan, Pak? Langsung diumumin, langsung ditulis aja. Makanya ini satu pelajaran. Walaupun nanti mungkin ketika kita tawarkan dia nggak mau atau mungkin belum perlu, belum butuh gitu. Nah, ini disabdakan oleh Nabi SAW. An Samurata qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dari ahakku biddar. Dari Samurah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga rumah lebih berhak membeli rumah yang ada di sampingnya. Hadis riwayat Tirmizi. Itu yang pertama adalah hak untuk membeli rumah yang di sampingnya apabila ingin dijual. Kemudian hak kedua yang paling berhak tetangganya adalah menerima kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda, haddatsana Abu Imrana qol sami'tu Talhah bin Abdillah an Aisyah radhiyallahu anha qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima ukhti qala ila aqrabihima minka baban.
telah menceritakan kepada kami Abu Imran, dia berkata, aku mendengar Tolhah bin Abdullah berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapa dari keduanya yang paling berhak aku beri hadiah? Kira-kira siapa, Pak? Ini tadi Abu Imran tadi bertanya, saya punya 2 tetangga. Siapa yang paling berhak aku beri hadiah? Tadi lho Pak, di ayat atas tadi lho Pak. Kan ada tetangga jauh, tetangga dekat itu tadi Pak. Maka beliau menjawab, kepada yang paling dekat pintu rumah darimu. Itu. Ya. Ila aqrabihima minka baban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan rumahnya. Ya nggak usah diukur Pak, pakai meteran diukur keluar gitu. Wah. Betul Pak, iya itu. Otomatis itu Pak, kalau hubungannya baik, iya kan. Makanya itu terus dijaga hubungan yang baik itu Pak. Kemudian hak yang ketiga, tapi ini seolah-olah dia itu akan mempunyai hak. Karena saking pentingnya berdampingan dengan tetangga, Rasulullah SAW mengira bahwa tetangga akan mendapat warisan. Padahal warisan itu haknya siapa Pak? Warisan haknya ya keturunannya, nasabnya, dari atas ke bawah yang ada hubungan dengan keluarga atau hubungan darah. Malaikat Jibril sering sekali menasihati Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangganya. Hal ini membuat Rasulullah mengira bahwa tetangga merupakan orang yang akan mendapatkan warisan. Sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, An Aisyata radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol ma zala yusini Jibril bil jari hatta donantu annahu sayuwarusuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatkan perihal tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan atau menjadi ahli waris. Jadi nasihat Jibril kepada Rasulullah ini terus menerus untuk berbuat baik kepada tetangga. Luar biasa Pak, nasihat yang sangat agung. Nah, memuliakan tetangga ini suatu ekspresi atau indikator keimanan. Kita ini sebenarnya iman kita itu bagaimana? Itu diantaranya adalah indikasi kita kepada tetangga itu bagaimana. Apakah kita memuliakan atau sebaliknya. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang sangat menjunjung tinggi mengenai keharmonisan antar tetangga, sebagaimana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini jelas menganjurkan untuk berbuat baik dan memuliakan tetangga. Tanda beriman seseorang adalah dengan memuliakan tetangga. Jika dengan tetangga tidak kondusif, bahkan saling bermusuhan, kan ada Pak ya, sampai enggak ngomong antar tetangga, ini maka imannya itu perlu dipertanyakan. Karena tadi dikatakan hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi sangat hati-hati kita hidup bertetangga ini untuk jangan sekali-sekali menyakiti, mencela tetangga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tanggung-tanggung. Beliau mengulang peringatan ini sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan agar tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk kepada tetangganya. Beliau bersabda, "Wallahi la yu'minun. Wallahi la yu'minun. Wallahi la yu'minun." Sampai 3 kali. Qila wa man ya Rasulullah, wa man ya Rasulullah qol alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Maka sahabat bertanya, siapa yang tidak sempurna imannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW bahwa jika tetangganya itu sampai tidak merasa aman, maka dikatakan tidak sempurna imannya. Tadi disinggung tentang tidak masuk surga tetangganya jika jahat. Ya. Terus disinggung untuk memuliakan tetangga. Gimana caranya memuliakan tetangga? Kan tadi Rasulullah memerintahkan, hendaklah kalian memuliakan tetangganya. Gimana caranya? Nah, seorang ulama memberikan nasihat untuk memuliakan tetangga dengan cara satu, mengucapkan salam setiap bertemu. Ya, ini teksnya begini, Pak. Tapi kita kadang-kadang kalau sama teman juga akrab juga, "Hey bro," gitu aja. Ya kan, Pak? Tapi ketika kita sudah tahu nih, kita biasakan untuk mengucapkan salam. Karena ucapan salam itu bisa mendinginkan, Pak. Bisa membuat cool. Yang tadinya mungkin agak tegang, ini dengan saling mengucapkan salam bisa cair. Kemudian yang kedua, jangan sampai mengusik tetangganya.
tetangganya beli mobil baru, biarin aja. Tetangganya mau beli barang mewah, biarin aja. Jangan diusik, jangan dicela. Bahkan tetangganya mau nikah lagi, nggak apa-apa. Ya kan Pak Sodik? Jadi kalau ada tetangga nikah lagi nggak apa-apa Pak Sodik. Ya. Jangan dilihatin juga. Tapi doakan Pak ya, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah warohmah itu ya Pak ya, berkah itu. Kan kalau ada sesuatu di dalam tetangga kan kadang-kadang itu karena sifat manusiawinya gitu, kadang gatel Pak untuk ngomongin ya. Wah, ini itu ya nggak Pak Tok? Bahkan dikatakan oleh beliau ini, kalau tetangga sedang membangun, sedang renovasi, jangan dipersulit. Selama ia tidak mengganggu orang lewat, biarkan saja Pak. Dia mau naruh materialnya di pinggir rumah, nggak apa-apa, selama orang lain bisa lewat. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi Pak. Jadi kita tunjukkan akhlak Islam kita. Dengan begitu insya Allah di antara tetangga ini kalau paham semuanya, saya yakin akan terjadi keharmonisan. Kemudian dilarang menyakiti tetangga. Nah, ini ya. Semua ada korelasinya ini. Walaupun ia seorang yang ahli ibadah, Pak. Ia seorang ahli ibadah, tapi jangan menyakiti tetangganya. Nah, ini digambarkan dari suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ini ketika Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang teman. Ketika masuk di dalam rumah, ia bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika temannya tadi sudah pulang, maka Nabi SAW masuk ke rumah. Lalu Aisyah ini bercerita, wahai Rasulullah, saya tadi kedatangan fulana atau teman gitu, teman perempuan, bahwa beliau ini atau ia ini adalah seorang yang ahli ibadah, sholatnya, puasanya, sunah-sunahnya ia kerjakan. Tetapi si fulanah ini sering mencela tetangganya. Maka apa kata Nabi? Ia tidak baik. Ia masuk neraka. La khaira fiha hiya finnar. Ia tidak baik dan ia masuk neraka. Kemudian pada kesempatan lain Aisyah juga bercerita kepada Rasulullah bahwa si fulana, ini fulana yang lain ya, dia melakukan sholat wajib saja, melakukan puasa Ramadan saja, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kalau yang tadi itu selain wajib, juga sunah-sunah ia kerjakan, tetapi ia tadi mencela kepada tetangganya, maka ia dikatakan masuk neraka. Nah, ini ia hanya melakukan yang wajib saja, sholat wajibnya saja, puasa Ramadannya saja, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka apa kata Nabi SAW? Ia masuk surga. Jadi orang
yang hanya melakukan wajib saja disertai tidak menyakiti tetangganya, maka dikatakan oleh Rasulullah ia masuk surga. Ini menandakan bahwa hablum minanas dan hablum minallah harus sejalan. Enggak boleh ada yang cacat. Hablum minallahnya baik, hablum minanasnya juga baik. Nah, adab berikutnya yaitu yang Bapak pasti udah tahu semua nih, sering dengar, yaitu berbagi makanan kepada tetangga. Ya, dimana ketika seseorang itu memasak, maka Rasulullah untuk menasihati memperbanyak kuahnya, sehingga dengan memperbanyak kuahnya itu bisa dibagikan kepada tetangga. Kalau kita melihat konteksnya saja, ya tetangganya dapatnya kuah saja. Kalau kita melihat teksnya saja, Pak. Tapi ya kita ini zaman sekarang kita ya lebih canggih lah, Pak. Kuah ya diisi daging gitu kan, Pak ya. Diisi kacang panjang gitu kan, Pak Tri. Jadi untuk ngasih tetangga juga pantas gitu. Walaupun apapun yang diberikan oleh tetangga itu tidak boleh diremehkan, Pak. Jadi kalau paham semua ini, yang ngasih dan yang dikasih paham, walaupun dikasih hanya kuah, tetapi yang ngasih paham tidak boleh meremehkan, dia nggak akan mencela, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Maka ada adab, jangan remehkan kebaikan hal pemberian kepada tetangga, walaupun dengan wajah yang berseri saja. Nabi SAW mengatakan, jangan meremehkan sesuatu kebaikan. An Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajtin talqi ajrajahu muslimin. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau disenyumin oleh saudara kita, balas, Pak, dengan senyuman, Pak. Ya, jangan diremehkan. Kemudian yang kedua, kita persingkat. Ini juga larangan meremehkan tetangga. An Abi Hurairah qol kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun la tahqiranna jaratun liharatiha walau firsina sayin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Kakinya bukan pahanya, Pak. Kaki kambing. Jangan diremehkan. Kenapa ini dikatakan para wanita muslimah?
Karena kebanyakan orang yang meremehkan itu kaum perempuan. Maka Rasulullah tadi melarang kepada kaum perempuan jangan meremehkan walaupun pemberian itu hanya sekedar kaki kambing. Kaki kambing enak, Pak. Iya. Pahanya lebih enak, Pak. Iya. Kalau pinter masaknya, wah, memang enak kaki kambing kan. Bahkan ada yang spesial kaki kambing, ekor kambing ini. Nah, ini kita melihat kesaksian tetangga, Pak. Bagaimana kesaksian tetangga itu dia bisa mengatakan bahwa tetangganya itu baik atau buruk. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Nabi, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya telah berbuat baik atau berbuat jahat? Maka beliau menjawab, jika kamu mendengar tetanggamu berkata, engkau telah berbuat baik, maka berarti kamu telah berbuat baik. Dan jika kamu mendengar mereka berkata, engkau telah berbuat buruk, maka berarti engkau telah berbuat buruk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi baik buruknya sebagaimana penilaian tetangganya. Oh, si fulan itu baik, si fulan itu buruk. Ya, dari penilaian tetangganya. Nah, terakhir sekali, ini yang perlu diperhatikan, karena kalau kita berbuat buruk kepada tetangga, maka di hari kiamat kelak Allah tidak akan melihatnya. Isnaini la yangdurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su. Dua golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang memutus silaturahim dan tetangga yang jahat. Hadis riwayat Dailami. Jadi tetangga yang jahat tadi dikatakan di atas tidak akan masuk surga, tidak sempurna imannya, dan yang terakhir tadi tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Demikian hadis-hadis Nabi SAW berkaitan mengenai adab dan akhlak bertetangga, meliputi hak-hak mereka, anjuran berbuat baik dan larangan menyakiti, serta adanya peringatan yang keras dari Rasulullah tentang bertetangga. Semoga kita dapat meneladani sunnah Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi dan dijauhkan dari tutur kata dan perbuatan yang dapat menyakiti tetangga. Wallahul musta'an, billahi taufik wal hidayah. Kira udah masuk ya? Ya, silakan, Pak. Kalau misalnya sempat mendapatkan perlakuan tidak baik, Iya. untuk waktu yang lumayan lama, kita dengar di apa namanya berita kan, ada yang buang kotoran depan Iya. ini, ya kan? Iya, iya. Ludah tiap hari gitu kan. Itu apa yang harus dilakukan sama si tetangga yang di sama dia gitu? Ya, Pak. Memang ini tidak mudah, Pak. Karena kita mempunyai sifat manusiawi yang kadang-kadang jengkel gitu, Pak. Tapi pertama kita berlindung kepada Allah dengan doa tadi, Pak. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang jahat. Nah, itu pertama itu.
Yang kedua, kita mengambil ibrahnya Hasan Al-Basri tadi dengan cara bersabar. Bahkan air kencingnya tetangga tadi itu aja diwadahin, Pak, ditempatkan. Dia menyuruh istrinya untuk menempatkan supaya tidak kemana-mana. Itu kalau bisa, Pak. Mungkin diri saya juga sulit, Pak. Ini nggak gampang memang. Tapi itulah akhlak kita itu, akhlak Islam itu, Pak. Bisa ditunjukkan. Sebisa mungkin kita jangan membalas kejahatan mereka itu, Pak. Kita lihat ayatnya, Pak. Itu surat apa ya? Al-Fusilat kalau nggak salah, Fusilat, Pak. Iya. Wah, ini ada wifi-nya nggak ini? Ada ya. Saya bacakan nih, supaya ini Allah kan juga menuntunkan ketika orang itu berbuat jahat kepada kita itu. Al-Fusilat surat keberapa, Pak? 41 itu berarti ganjil. Ayat 34, Pak. Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga iya. Jadi jangan dibalas dengan kejahatan pula, Pak. Itu kalau bisa, Pak. Dan kita berusaha karena ini tuntunan agama seperti ini. Kan itu biasanya, Pak. Harus diberi pelajaran. Iya. Jadi makanya kita membalasnya harus diberi pelajaran. lebih buruk lagi, Pak, ya. Itulah sifat manusia kadang-kadang itu. Makanya ya ini lagi kembali ilmu ini perlu, Pak. Perlu disampaikan, diulang-ulang sehingga kita nempel ini ilmu itu. Oh, kalau ada orang jahat begini. Di surat tadi juga ayat selanjutnya tidak dianugerahkan sifat tersebut membalas kejahatan dengan baik kecuali pada orang yang sabar. Nah, Hasan Al-Basri tadi, Pak, ya, sabarnya sampai 20 tahun loh, Pak, tadi dikatakan itu. Kita doain aja berarti. Iya. Dulu ada cerita nih sahabat saya. Itu temannya, tetangga depannya itu dangdutan terus, Pak. Bahkan hampir tiap minggu itu dangdutan terus, Pak. Itu sampai sebenarnya suaminya itu udah kesel sekali, Pak. Tapi selalu ditahan oleh istrinya untuk bersabar, Pak. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, nggak cuman ini. Ingin rasanya pengen pindah itu orang itu. Tapi dengan kesabarannya itu, Pak, akhirnya orangnya yang pindah, Pak. Orang yang pergi bangkrut, Pak. Itu loh, Pak. Tapi ini nggak gampang. Ini cerita nyata. Bener. Nah, dari hal-hal itu memang kita bisa ambil pelajaran semuanya. Bahwa ketika kita dizolimi, disakiti, maka yang pertama kita bersabar. Yang kedua kita berdoa. Baik doa itu berlindung dari Allah dari kejahatan tetangganya, maupun kita doakan supaya dapat hidayah. Tapi itu pasti ada balasannya. Ada dong, Pak. Sekian tahun dia menzolimi. Iya, dia pasti, Pak. Iya. Kalau Ustaz juga kan tiap maghrib ada belakang Pak Ustaz. Tiap maghrib itu Apa, Pak? pocok-pocok. Oh iya. Yang saya titen itu apa? Saya hari malam Rabu sama malam Sabtu, Pak, itu, Pak. Itu Kenceng ya? sekali, Pak. Kenceng itu. Kenceng banget.
Dulu pernah diingatkan, tapi begitu lagi. Ya sudah. Ketika saya belajar mengenai adab tetangga ini, ya sudah, biarin aja lah. Hari kita doain aja. Kita doain aja. Tetangga yang parkir motor itu jalan masuk itu nggak ada yang Sama Pak. Dulu juga ada cerita lagi juga gitu Pak. Depan rumahnya itu selalu parkir di depan rumahnya. Gitu. Dia mau keluar kadang-kadang kan harus ngasih tahu dulu mau keluar mau masuk gitu. Karena dengan kesabarannya dia tidak mencela. Dengan kesabarannya Pak, rumah itu mobilnya dijual Pak. Luar biasa. Ya itu udah masuk ya. Udah kan Pak? Ya kita tutup ya kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.